صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وزوجته وجميع الأنبياء والمرسلين أولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الأمين المصنفين من المخلصين وجميع الملائكة المقربين والأقربين خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي والشيخ عبد السلام بن مسعود والشيخ الحسن أبي بن جبل الشاذلي والشيخ بن عباس أحمد بن يعلى البني والشيخ بن الأشعراني والشيخ مدين المرابي والحبيب عبد الله بن الحضرمي الشيخ الإسلام أبي زكريا بن شرف النووي والمهاجر إلى الله أحمد بن سلفة المقدم محمد بن علي العلاوي وخصوصا إلى صاحب الكتاب الرجاء شارح سفينة النجاة سيد أحمد بن عمر الشاتري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه وبركاته وبكرامته وبأسراره في الدين والدنيا الآخرة على جميع التلاميذ مجلسنا بشهد الإخوان بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa wal muzakara wa tazkira wal ibadah wal istifadah wal hissa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wat du'a ila al huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa ftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi'lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dini wa dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bil zawal ya mubdi'a bil misal walakal hamdu walakal syukur walakal minatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Faslun syurutul qasri sab'ah. Syarat-syaratnya mengqasar salat ada berapa? Sab'ah? 7. Al-qasru, adapun makna daripada mengqasar salat, an tusalla al-maktuba ar-ruba'iyah, salat wajib yang 4 rakaat itu dilakukan rakaataini menjadi 2 rakaat. Berarti salat apa baik? Asar, zuhur sama isya. Kemarin sudah dijelaskan bab masalah solat jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Solat yang bisa dijamak juga solat yang jumlah rakaatnya 4 dan salah sikonya yaitu maghrib 3 rakaat. Nah itu bisa dijamak. Maghrib, isya, zuhur, asar. Kalau solat qasar cuma zuhur, asar sama isya. Nah jadi kita kalau seandainya musafir itu diperkenankan untuk mengambil rukhsah, mengambil dispensasi. Boleh bagi kita menjamak, boleh bagi kita juga mengqasar, boleh juga bagi kita menjamak plus qasar. Boleh jamak, boleh qasar, boleh juga menjamak plus qasar. Paham ya? Kalau jamak berarti apa? Sehari semalam kita cuman melakukan sholat 3 waktu. Kenapa? Zuhur asar jadi sikok, maghrib isya jadi sikok, lalu kemudian subuh.
Kalau qasar itu sholatnya seperti biasa, tetap 5 waktu, tapi yang sholat jumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau jamak qasar berarti ya 3 waktu, ya di jamak ya di qasar. Wal maknanya anna syuruta, bahwasanya syarat-syarat allati tushtaratu, yang disyaratkan li jawazil qasri, agar diperbolehkan mengqasar salat lil musafiri, bagi musafir, sab'atun, ada 7. Jadi yang diperbolehkan mengqasar dan menjamak salat itu adalah seorang musafir. Nah, wong ini kan ada 3 macam. Ada namanya mustautin. Mustautin itu orang yang asli domisilinya di situlah. Kayak kita nih asli Palembang. Nah, muter-muter Palembang ini ya namanya kita mustautin, berdiam diri di Palembang. Ada lagi yang namanya mukim. Mukim itu semisal kita pengen silaturahmi ke tempat dulur kita yang ada di Jambi. Status kita pas lagi di Jambi itu mukim. Kalau seandainya kita tinggal di sana hanya beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun saja, itu namanya mukim, bukan mustautin. Mustautin penduduk asli yang berdomisili. Kalau mukim itu berarti pendatang. Nah, yang sikok lagi namanya musafir. Yang dikatakan musafir itu apa? Orang yang berpergian. Ya, berpergian keluar dari rumah, tujuannya entah keluar negeri, entah keluar kota. Nah, selama perjalanan dia, yang mana jarak tempuhnya minimal 85 atau ada yang katakan 90 km, itu jarak minimal. Itu dinamakan musafir. Kalau dia belum ada niat untuk bermukim, selama di perjalanan tidak ada niat bermukim, maka dia tetap dihukumi sebagai musafir. Nah, yang diperbolehkan mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan, boleh menjamak dan mengqasar salat itu musafir. Kalau menurut kitab Safinatun Najah, syarat diperbolehkan mengqasar itu sab'ah, ada 7. Wa bi ziyadatil arba'ati, dan dengan menambahkan 4 syarat lagi, allati lam yazkurha, yang mana 4 syarat ini tidak disebutkan oleh musannif. Berarti yang nyusun kitab Safinah siapa? Syekh Salim bin Sumair. Tasiru ahada asyara, maka 7 ditambah 4 menjadi 11. Jadi 4-nya ini tambahan dari Syekh Ahmad bin Umar As-Syakiri. Wahia, 4 tambahan itu apa? Yang pertama syaratnya qasdu maudhi'in ma'lumin, adanya tujuan, ada maksud safar atau kepergiannya ini ke suatu tempat yang memang sudah diketahui, walau bil jihah, meskipun tempat yang sudah diketahui ini hanya dengan patokan arah baik. Kal Hindi di sini dicontohkan seperti halnya ke negara Hindia. Atau kalau kita misalkan berangkat pergi menuju kemana, taruhlah ke Jambi. Cuma nggak tahu posisinya tadi di Jambinya di
kecamatan apa, di desa apa, di kota apa. Yang penting tujuannya pasti ke Jambi. Nah itu kan tidak masalah. Meskipun ibaratnya kita belum tahu posisi kita tuh di desa mana, kecamatan mana, tidak ada masalah. Yang penting sudah ada tujuan pasti kota Jambi. Itu yang pertama. Harus mengetahui tempat yang dituju. Meskipun tidak harus posisi yang sebenarnya, dalam arti di Jambi tadi di kecamatan apa. Kalau kita sih misalnya di Kalidoni, misalkan dari Jambi musafir ke Lembang. Intinya dia datang ke Palembang, nggak tahu nak di kecamatan mana, nak di desa mana, yang penting tujuannya ke Palembang. Itu syarat yang pertama, syarat tambahan. Yang kedua, wa taharruzu amma yunafi an-niyatal qasri. Berhati-hati atau menjaga amma dari sesuatu yunafi yang meniadakan niat al-qasri, niat mengqasar fi dawami sholatihi selama dia melakukan sholat. Jadi pas sholatnya ini niat qasarnya itu harus terjaga. Dan niatil itmam seperti halnya niat menyempurnakan sholat. Ya. Kalau niat qasar ya niat qasar. Jangan kaget pas sholat tahu-tahu itmam, ragu-ragu, wasyakku fi niatil qasri, atau dia ragu di dalam niat mengqasar sholat ini tadi. 2/4. Pokok harus pasti. Kalau nak qasar ya qasar. Syarat yang ketiga, wa qaunus safari li ghatin sahihin. Adanya perjalanan itu dengan tujuan yang benar. Kita menjadi musafir ini, misalkan nak ke Jambi, misalkan nak ke Jakarta, ya tujuannya memang dibenarkan oleh syariat. Kal haji, kalau semisalnya dia safarnya menuju Mekah Madinah, jadi tujuannya apa? Ibadah haji. Wat tijarati, atau niatnya berdagang. Nah ini boleh ada tujuan. Misalnya aku nak ke Sekayu kira-kira dari Lembang 80 kilo. Ada 85. Lebih. Nah itu sudah masuk. Tujuannya dagang ke Sekayu ini tadi. Jadi ada tujuan pasti. Latanazuh, bukan hanya sekedar wisata, tamasya. Kalau seandainya tujuannya misalkan liburan nih ke Lampung akhir tahun, tujuannya ke Lampung nih tadi tamasya, wisata. Nah ini tidak bisa mengqasar. Wa ru'yatil bilad, atau hanya sekedar melihat-lihat daerah yang dituju. Kalau bahasa kita sekarangnya traveling. Di traveling, rombongan rame-rame keliling Pulau Sumatera misalnya. Tidak kata tujuan pasti, cuma traveling deh, jalan-jalan. Nah ini kalau menurut pengarang kitab Nailur Raja, ya Syekh Ahmad bin Umar As-Satiri, tidak diperbolehkan untuk mengqasar. Kalau niatnya tamasya, niatnya cuma sekedar jalan-jalan. Nah tak ada tujuan pasti. Apalagi kalau cuma niatnya berkelana. Nah ya pokoknya aku keluar rumah mengikuti arah kaki aku kemana. Tak kata tujuan pasti keluar rumah ini tadi. Meskipun perjalanannya sudah lebih dari 85 km. Jadi intinya harus ada tujuan pasti dan ada tempat yang dituju. Namun di sini ada pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Qalul mu'tamad indar Ramli. Jadi apa yang dikatakan oleh Sahibul Kitab Nailur Raja, bahwasanya orang yang
safar, mengadakan safar karena tujuan tamasya, tujuan wisata dan hanya jalan-jalan, ya ini tidak bisa mengqashar sholat. Sebagaimana menurut pendapatnya Imam Ar-Ramli. Sementara menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, at-tanazzu fa'tabiru ghardan sahihan. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, orang yang berangkat mengadakan safar tujuan wisata itu dianggap tujuan yang baik. Kalau menurut beliau, menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, termasuk gordon sahih, jadi masuk tujuan yang benar, maka diperbolehkan baginya untuk mengqashar sholat. Yajuzu lahul qasru ma'ahu. Jadi kalau dalam catatan kaki, jadi diperbolehkan baginya untuk mengqashar sholat meskipun tujuannya hanya sekedar wisata. Bi khilafi ru'yatil bilad fa'tabiru gordon ghairu sahih. Berbeda kalau dia sekedar cuma jalan-jalan baik, traveling, pengen jengok daerah, daerah Jambi, pengen jengok daerah Padang, pengen jengok keliling Sumatera, tadi cuma sekedar melihat-lihat. Nah ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar tidak diperbolehkan mengqashar sholat. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama tadi, kalau niatnya safarnya ini tadi untuk wisata dan melihat-lihat, akan menurut pendapat yang muktamad mayoritas ulama yang mana juga disepakati oleh Imam Ramli, tidak diperbolehkan mengqashar sholat. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dipilah, kalau tujuannya wisata masih dianggap tujuan bagus, tujuan yang masih dibenarkan. Tapi kalau tujuannya cuma sekedar melihat-lihat baik, jalan-jalan baik, maka tidak bisa mengqashar sholat. Amin. Lalu syarat yang tiga, syarat yang keempat, wa mujawazatus suri fil baldah. Dia sudah melewati tapal batas fil baldati, di daerah al-musawwirati yang memang di situ ada tapal batasnya. Kalau kita sini kan setelah ada, setiap kita nak keluar dari daerah kita ini kan ada tulisan selamat jalan, gitu kan. Tapi kalau kita masuk selamat datang, ya, masuk ke kota yang dituju. Tapi kalau kita keluar dari kota kita ada tulisan selamat jalan. Nah, kita sudah bisa melaksanakan atau untuk bisa mengqashar sholat apabila kita sudah melewati tapal batas daerah kita. Wal umron, atau melewati bangunan-bangunan atau pemukiman penduduk. Iboiriha. Jadi kalau misalnya di daerah itu memang tidak kantik, gerbang kota itu tidak kantik. Nah cukup kita sudah melewati bangunan-bangunannya baik, itu sudah kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Nah sekarang ada khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan harus keluar dulu dari kota kita, dalam arti harus keluar Palembang dulu baru pancak kita mau qashar. Ada juga yang mengatakan ketika kita sudah keluar dari kecamatan minimal. Misalkan kalau kita ini kan nak ke Jawa, posisi kita tadi berangkat jam 1, otomatis ketika di perjalanan bisnya tidak berhenti biasa, sampailah masuk waktu malam. Nah maka positif kita harus jamak takdim, ya. Nah berarti pas di PO busnya itu, nah PO bus itu dengan tempat kita tinggalkan sudah beda kecamatan. Nah itu boleh. Jadi ada sebagian pendapat ulama mengatakan minimal sudah keluar dari desanya. Tapi ada juga yang harus keluar kotanya dulu. Harus sudah keluar kota, masuk kota yang baru boleh mulai mengqashar.
Syarat yang selanjutnya, nah ini syarat pertama kalau menurut kitab Safinatun Najah. Yang 4 ini tadi kan tambahan dari Syekh Ahmad bin Umar As-Sakiri. Syarat yang pertama ayakun nasafaruhu marhalataini. Perjalanan yang ditempuh itu sejauh 2 marhalah. 2 marhalah al-muradu yang dimaksud bil marhalataini dengan 2 marhalah. Al-yaumaini, perjalanan yang ditempuh 2 hari. Al-mu'tadilani, yang profesional, maksudnya 2 hari yang pada umumnya. Zihaban fakot, yang dihitung perginya jarak mulai dari kita keluar dari rumah sampai berjalan 2 hari, nah itu sudah dianggap 2 marhalah. Bi sairil hayawanati, perjalanannya tadi ditempuh dengan mengendarai hewan al-muskilati, yang diberi muatan bil ihtimali, dengan beberapa muatan. Dalam arti kalau zaman bingen itu kan belum ada transportasi, berarti kalau nak safar itu dengan menggunakan onta. Nah kalau onta ini tadi berjalan selama 2 hari, dihitung perginya bukan bolak-balik ya. Terhitung perginya itu selama 2 hari, maka dianggap sebagai jarak yang sudah sampai 2 marhalah. Iktibaril hati ma'aktibaril hati, 2 hari tadi yang ditempuh, perjalanan yang ditempuh tadi dengan menghitung menurunkan barang, ya otomatis yang namanya kita berjalan ini kan ada kalanya kita turun. Watir hali, ada kalanya kita mengemas, ya. Mengemas barang. Wat nuzul, dan ada kalanya juga kita turun dari kendaraan. Nah, kalau di pucuk itulah, ya, kalau pucuk hewan itulah, otomatis kita nak turun. Lidah di sholat, seumpama turunnya tadi karena kan pengen sholat, wa aklin, atau karena pengen makan, wa syurbin, atau karena pengen minum, wastirohatin, atau kepengen istirahat alal adat menurut kebiasaan. Jadi 2 hari itu, 2 hari perjalanan dengan menaiki hewan yang diberi muatan. 2 hari itu kalau dijeda dengan adanya istirahatnya itu baik karena makan, sholat, atau yang lainnya, ya, atau semisal karena untuk mengemas barang-barang tadi, ya, diturunkan terus dinaik lagi, terhitung juga, ya. Berhenti dikarenakan istirahat, berhenti dikarenakan ingin menurunkan atau menaikkan muatan. Ini kalau menurut 2 marhalah terhitung bila mana kita naik kendaraan berupa hewan. Kalau perjalanan itu sudah terhitung 2 hari, berarti sudah dianggap 2 marhalah. Wa qadruhu bil masaha, adapun perkiraan jarak tempuh 2 marhalah kalau dihitung dengan jarak tempuh, dengan jarak, dengan ukuran sama niyatu wa arba'una milan hasyimiyatan, maka sama dengan 48 mil. Perjalanan yang tempuh itu kurang lebih sekitar 48 mil. Kalau zaman bingen ini hitungannya pakai mil. Wal mil, 1 mil itu sama dengan sitatu alafin ziroin. Berapa sitatu alafin? Sita berapa? 6 alafin 1000, berarti 6.000 ziro, 6.000 hasta. Alal mu'tamad menurut pendapat mayoritas ulama. Wassahaha Ibnu Abdul Bar, sementara menurut pendapat yang sahih menurut Imam Ibnu Abdul Bar, annahu bahwasanya 1 mil bahwasanya hitungan 1 mil itu sama dengan salah 1 alafin. Berapa kalau salah 1 alafin?
3.000. Salah satu alafi zurain 3.000 ditambah wa khamsumi'ah. Khamsumi'ah berapa? 100. Jadi 500. 3.500 ziro. Ini menurut pendapat Ibnu Abdil Bar. Wa wafaqahu as-Samhudi, dan pendapat Ibnu Abdil Bar disepakati oleh Imam Samhudi. Jadi wal maknanya anal awal min syuruti jawazil qasri, bahwasanya yang pertama syarat diperbolehkan mengqasar salat lil musafiri bagi seorang musafir kaunu safaruhu zahaban marhalataini, yaitu adanya perjalanan selama dia pergi dihitung mulai dari keluar dari rumah sampai keluar dia itu minimal marhalataini, 2 marhalah. Kalau diukur ke kilo, ada yang berpendapat 85 km, ada juga yang berpendapat 89,45 meter. 89 kilo, 40 meter. Ini kalau di dalam kitab Ghayatul Munah. Ada juga yang mengatakan 116 kilo. Ada juga yang mengatakan 90 kilo 2 marhalah. Jadi kalau jarak tempuhnya minimal 90 kilo kan. Berarti kalau seandainya lebih dari itu, maka sudah dianggap lebih dari 2 marhalah. Tapi kalau kurang dari situ, maka tidak bisa dianggap musafir. Ya. Kalau sini Prabu Mule ada tak? Tidak nyampe. Jadi intinya 90 ya, minimal 90. Kita lemak lah sampai ke depan 90 kilo minimal perjalanan yang tempuh. Kalau kurang dari situ maka dia tidak bisa dianggap musafir. Kalau perjalanan dia lebih dari 90 kilo, taruhlah perjalanannya sampai 150 km kalau dijingok dari speedometer motornya misalkan sampai 150 km. Tapi keliling Kembang baik muter-muter kan terpaket misalnya kan. Tidak baca ada musafir. Karena tidak keluar dari kotanya. Nah, itu syarat yang pertama. Jarak tempuhnya harus minimal 2 marhalah atau sekitar 90 kilo. Wa ayyakuna mubahan. Syarat yang kedua, kalau menurut Matan Sapinah itu adanya perjalanan yang dia tempuh. Perjalanan yang tadi adalah perjalanan yang diperbolehkan. Muraduhu bil mubah, maksud daripada diperbolehkan itu cak mano ma laisa fi maksiat. Ma perjalanannya itu laisa fi maksiat, bukan karena tujuan bermaksiat. Aku nak ke Hong Kong, kan jauh itu, sudah lebih dari 2 marhalah. Tapi tujuan ke Hong Kong ini tadi ngapo? Berjudi. Tidak baca. Jadi mengqasar salat tak. Jadi intinya perjalanan itu adalah perjalanan yang diperbolehkan, dalam arti perjalanan yang bukan tujuan maksiat. Wahwa al-jais, jadi perjalanan yang diperbolehkan. Fayashmalul wajib, dan terkadang perjalanannya itu mencakup perjalanan yang wajib. Contohnya apa? Perjalanan itu dihukumi wajib. Contohnya apa? Kasafari qada'id daini, seperti halnya perjalanan untuk membayar hutang. Zaman dahulu misalnya kan belum ada bank. Jadi belum ada istilah transfer, mau tak mau ketika nak bayar hutang harus diantarkan. Kebetulan kita punya hutang dengan uang Jambi sana misalnya. Tak pacak zaman dulu tak kati
bank. Ya. Jadi tidak pakai transfer. Nah, tujuan kita ke Jambi tadi pengen bayar utang. Nah, itu perjalanan yang wajib, maka diperbolehkan untuk mengkosor. Wal mandub atau perjalanan yang dihukumi sunnah, contohnya apa? Safari silaturahim, yaitu perjalanan karena niatnya silaturahmi, seperti halnya kita mau mudik. Wal mubah dan perjalanan yang dihukumi mubah, seperti apa? Safari tijaroti, seperti halnya perjalanan tujuan berdagang. Kalau nganter paket, mana itu hukumnya? Perjalanan yang mana? Perjalanan yang mana? Misalkan nganter paket ke Jambi sana, nah, mubah, sunnah, wajib. Wajib, wajib bener, karena ditunggu. Ditunggu sama si penerima. Wal makruh dan perjalanan yang dihukumi makruh, seperti apa? Kasafari wahda, berjalan dewek, hukumnya makruh. Kita nak ngandon ke Jambi sana, ndak kati rewang, dewean baik kita ngandon ke sana ke silaturahmi. Ini hukumnya makruh. Maka sunahnya mana? Kemana-mana kita misalkan nak safar, alangkah bagusnya ada rewang. Kalau ada rewang, jadi perjalanan kita hukumnya jadi sunnah. Awil litijarati fi akmanil mauta, atau tujuannya ini tadi untuk memperdagangkan kain kapan. Tujuannya ke Jambi untuk jual kain kapan, jadi sales kain kapan misalkan, atau sales batu nisan. Hukumnya makruh, tapi boleh untuk mengkosor. Maknanya adalah an-nasaniyah, bahwasanya yang kedua, min syuruti jawazil qasri, daripada syarat diperbolehkannya mengkosor salat lil musafiri, bagi seorang musafir, kaun musafarihi jaizan fi zonnihi, yaitu perjalanannya itu diperbolehkan menurut sangkaannya. Fala yajuzu lahu al-qasru fi safiri al-ma'siyah, maka tidak diperbolehkan baginya mengkosor salat bila mana perjalanannya dalam rangka maksiat. Tujuannya maksiat itu yang cak mana? Wa huwa ma'an sya'ahu maksiatan min awalihi, mulai dari nak pergi tadi, mulai dari nak keluar dari rumah sudah ada niat nak maksiat. Ayah nak ke Bandung ini tadi nak nemui cewek, nak diajak kencan misal, itu kan sudah niat maksiat dari awal. Au qalabahu maksiatan bada'an sya'ahu li ghairiha, atau menggantikan niat sabarnya diganti ke maksiat ketika di tengah-tengah perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, niatnya ini tadi ke Jakarta. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke Jakarta, padahal di Jakarta tadi tujuannya untuk menjalankan tugas negara misalnya. Tahu-tahu berubah niat karena ada lokak gawe haram misalnya. Di tengah-tengah perjalanan berubah niat untuk melakukan maksiat. Nah, ini juga tetap tidak diperbolehkan untuk mengkosor sholat. Wa yusamma fil awal, maka pada kasus yang pertama dinamakan asyan bis safar. Itu ketika dari awal keluar rumah sudah ada niat menuju kota yang dituju untuk maksiat. Nah, ini dinamakan asyan bis safar, bermaksiat dalam rangka musafir. Wafis saniya, adapun dalam kasus yang kedua, asyan bisafari bisafar, bermaksiat dalam rangka musafir bisafari, di dalam perjalanannya. Itu kalau semisal di tengah-tengah
safarnya dia ada tujuan maksiat. Fa in taba fil awal, namun bila mana dia bertaubat fil awali ya, pada kasus yang pertama tadi, misalkan di tengah-tengah dia nak maksiat tadi dia bertaubat, nah urung nak melakukannya qasara, maka diperbolehkan baginya mengqasar sholat. In kana baqiya safaruhu marhalataini, bila mana sisa perjalanannya ini tadi masih 2 marhalah. Tujuannya ke Jakarta, memang nak maksiat pengen kencan dengan betina yang ada di sana. Nah intinya seandainya dia bertaubat ya, belum nyampe nih di Jakarta, masih di mana man? Banten nggak lah. Kok sisa perjalanan mulai dari taubatnya tadi ya, masih bersisa 2 marhalah ya, dalam arti atau masih lebih. Nah maka dia diperbolehkan untuk mengqasar. Intinya ketika dia awal berubah niatnya, dalam arti tidak katiknya untuk maksiat, dihitung dari mulai dia berubah niat. Nah sampai jarak tempuhnya 2 marhalah minimal. Tapi kalau seandainya dikit lagi lah nyampe Jakarta, cuma dikit lagi, tinggal 50 km baru nak taubat, baru niat bertaubat, urung nak maksiat, nah ini tidak baca. Ya. Al-Fisaniyah, atau pada kasus yang kedua, di tengah-tengah perjalanan dia ada niat maksiat. Tujuannya ke Jakarta ini tadi sebenarnya pengen menjalankan tugas negara. Tiba-tiba di tengah perjalanan niatnya berubah, pengen maksiat, pengen kencan misalnya betina yang di sana. Tapi niatnya tadi ketika berada di tengah-tengah perjalanan, bukan pas di awal keluar dari rumah, bukan. Tadi kan dari luar rumah. Nah ini pas di tengah-tengah perjalanan. Nah kalau macam ini qasara mutlaqan, maka diperbolehkan baginya mengqasar secara mutlak, dalam arti tidak harus dihitung dari jarak tempuhnya. Walau asab bisafari bi ghairi safarin, kalau seandainya seorang musafir ini tadi bermaksiat di perjalanannya bi ghairi safari, dalam arti semisal niatnya lah bagus nih, dari awal nak ke Jakarta tuh memang menjalankan tugas. Nah di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba bahasa kita ini sisip, tiba-tiba nak maksiat, bukan berniat tiba-tiba nak maksiat. Kama lau safaro litijarah, misalkan tujuan dia ke Jakarta tadi tujuannya nak dagang. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan wa asafihi, di tengah-tengah perjalanannya dia maksiat, misalnya di tengah-tengah perjalanannya tiba-tiba dia minum khamr, bisyurbil khamri, jaza lahul qasru, maka tetap diperbolehkan bagi dia mengqasar sholat. Wa yusamma hina izin asyan bis safar, maka yang kasus yang ketiga ini dinamakan dia bermaksiat di perjalanannya. Kalau yang pertama tadi kan perjalanannya memang diniati maksiat. Kalau yang kedua di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba memang ada niat untuk bermaksiat. Kalau yang ketiga ini tadi di tengah-tengah perjalanan dia sisip melakukan maksiat. Kalau sisip melakukan maksiat ini tidak apa-apa, tidak masalah, dia masih tetap diperbolehkan mengqasar, asal tujuan awal dia memang bagus. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wal ilmu bi jawazil qasri, mengetahui diperbolehkannya mengqasar sholat, bukan milu-milu. Nengok kawan tadi kita berjalan rombongan misalkan tadi kan, jaroh misalkan, tapi kita tidak tahu ilmu mengqasar sholat, kawan ngosor sholat kita milu-milu, nah tidak boleh, harus tahu ilmunya.
An-nasalisa bahwasanya yang ketiga min syuruti jawazil qasri syarat diperbolehkannya mengqasar lil musafiri bagi musafir adalah ilmuhu. Dia harus tahu ilmunya bijawazihi, ilmu bahwasanya diperbolehkan mengqasar salat syar'an menurut syariat. Walau ra'a an-nasa yuqassiruna, kalau semisal dia melihat ada wong jamaah mengqasar salat, faqasara ma'ahum, lalu kemudian dia meluk-muluk mengqasar salat dengan mereka jahilan dalam kondisi dia tidak tahu, lam tasih salatuhu, maka salatnya tidak sah. Kalau seandainya cuma sekedar miluk-miluk baik, tidak tahu bahwasanya mengqasar salat itu diperbolehkan. Syarat yang selanjutnya niatul qasri indal ihram, niat mengqasar salat ketika takbiratul ihram. Al maknanya an-rabi'a, bahwasanya syarat yang keempat min syuruti jawazil qasri, daripada syarat-syaratnya mengqasar salat lil musafiri bagi musafir, qarnuhu niyatahu, dia membarengkan mengqasar salat, mengqasar salat digarengkan niatnya, yaitu ketika apa? Bil ihrami, ketika takbiratul ihram, yakinan secara yakin. Wa misluhu ma fi ma'nahu, dan yang semisalnya yang semana dengannya. As-salat safari, misalkan niatnya untuk salat safar, atau awiz zuhri rakaataini, atau niat salat zuhur 2 rakaat. Jadi niatnya sudah pasti dilaksanakan, diniatkan pas takbiratul ihram. Usolli fardhu zuhri rakaataini lillahi ta'ala, hanya niat salat fardhu zuhur 2 rakaat karena Allah, tidak apa-apa. Atau semisal usolli fardhu zuhri maksuratan lillahi ta'ala, sengaja aku niat mengqasar salat fardhu zuhur 2 rakaat karena Allah. Tapi kalau semisal di tengah-tengah sholat dia ini tadi berubah, beragu, tadi ngqasar apa itmam, ngqasar apa itman. Iman itu berarti menjalankannya secara sempurna. Nah, kalau macam itu zaman itu tidak boleh. Sholatnya tidak batal, akan tetapi dia harus melaksanakannya 4 rakaat. Sholatnya tidak batal, tapi dia harus melaksanakannya 4 rakaat. Tidak pacak dia melakukannya 2 rakaat karena ada keraguan di dalam niatnya. Wa antakuna rubaiyah. Syarat yang selanjutnya, salat yang boleh diqasar adalah salat yang jumlahnya 4 rakaat. Maknanya anal khamisah, bahwasanya yang kelima min syuruti jawazil qasri, daripada syarat diperbolehkan mengqasar salat lil musafiri bagi musafir, qaunus salati, adanya salat allati yuridu qasruha, yang dia inginkan untuk mengqasarnya adalah rubaiyatan, salat itu yang jumlahnya 4 rakaatan. Ai yakni zuhran aw asar aw isya'an, yaitu salat zuhur, asar dan isya. La sunaiyatan, bukan salat yang 2 rakaat. Berarti salat apa? Salat subuh. Kalau baca di kos salat itu siko rakaat. Nah, la au sulasiyatan, dan bukan pula salat yang jumlahnya 3 rakaat. Berarti salat apa? Salat maghrib. Kalau seandainya dikosor sih kok sengal aja. Fala yajuzu qasrul maghribi ala sahih, maka tidak diperbolehkan mengqasar salat maghrib menurut pendapat yang sahih. Berarti ada pendapat lemah yang mengatakan salat maghrib boleh dikosor, yaitu dilakukan dengan 2 rakaat. Kalau pendapat yang sahih, salat maghrib tidak diperbolehkan dikosor, tapi bisa dijamak. Terlebih lagi salat subuh, kalau salat subuh dikosor lah 3 rakaat. Lalu yang selanjutnya wadawa musafari ila tamamiha,
tetapnya safar, tetapnya perjalanan ila tamamiha sampai dia menyempurnakan sholat. Maknanya anas hadis bahwasanya yang keenam min syuruti jawazil qasri, daripada syarat diperbolehkan mengqasar sholat bagi musafir dawamu safarihi yakinan fi jami'i sholatihi, yaitu tetapnya perjalanan yakinan secara yakin fi jami'i sholatihi selama dia melakukan sholat. Min awaliha, dari mulai dia pertama melakukannya ila akhiriha sampai dia selesai. Harus yakin bahwasanya dia masih dalam kondisi musafir. Ketika dia melaksanakan sholat qasar ini dari awal sampai salam, itu dia harus yakin posisi dia masih dalam kondisi musafir. Walau sholat safinatuhu ila ma la yajuzu lahu al-qasru fihi. Kalau seandainya safinah ini mesti di sini kan makna safinah itu bahtera, ya, perahu atau kapal. Nah, dari makna kita umumnya itu kendaraan lah. Kalau seandainya kendaraan yang dia kendarai itu telah sampai ilama pada suatu tempat laya juzu yang tidak diperbolehkan lahu bagi dia al-qasr mengqasar salat fihi di tempat tersebut, au syakka hal balagothu, atau semisal dia ragu-ragu apakah kendaraan yang kunaiki ini sudah sampai pada tempat yang dituju. Au nawa al iqamah, atau di tengah-tengah sholat dia ada niat nak mukim. Di tengah-tengah sholat dia ada niat nak mukim. Au syakka fi niyatiha, atau dia ragu-ragu di dalam niat nak mukim ini tadi, maka dia harus mengerjakan sholat secara sempurna, dalam arti tidak boleh kosong. Jadi kalau semisal posisi dia ini musafir, dalam kondisi dia musafir, nah kendaraan yang dia naiki ini tadi sudah sampai menuju tempat yang dia tuju, misalkan dalam perjalanan pulang, taruhlah ke Palembang ini. Posisinya walau wasolat sabinahu ila malayjuzulahu qasru, tidak diperbolehkan lagi dia mengqasar sholat. Ya, perjalanan pulang bisa di Palembang. Nah, kalau sudah sampai, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengqasar. Atau seandainya dia ragu-ragu, kira-kira lah nyampe belum kendaraannya. Lah nyampe atau belum, atau di tengah-tengah sholat ada niat nak mukim, misalkan tujuan dia ke Jakarta, tujuan dia ke Jakarta, ya jadi musafir tadi tujuan dia ke Jakarta, tapi pas di Tangerang, di Tangerang, di tengah-tengah sholat dia ada niat nak mukim, karena pas di Tangerang itu dia jengok-jengok keadaan kota Tangerang, kayaknya bagus kota Tangerang ini. Lemak. Mukim dulu sebentar lah di sini. Mukim dulu di Tangerang, padahal tujuan dia ke Jakarta. Nah, kok di tengah-tengah sholat ada niat nak mukim? Karena habis melihat-lihat kota Tangerang tadi, dan juga ada niat nak mukim, padahal tujuan dia nak ke Jakarta. Kalau di tengah-tengah sholat dia ada niat nak mukim, maka tidak diperbolehkan baginya mengqasar. Atau dia ragu-ragu, mukim di sini apa tidak ya? Aku lanjut perjalanan be. Nah, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Jadi pada intinya kalau seandainya kita tujuannya ke Jakarta, tujuan ke Jakarta ini tadi, setelah mau di Jakarta kita masih diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Selama di Jakarta tadi kita tidak katik niat untuk bermukim, tidak katik niat untuk
bermukim. Dalam arti istirahat, singgah di Jakarta, tapi tidak kata niat bermukim. Nah itu masih diperbolehkan bagi kita untuk mengkosor sholat. Tapi kalau sudah ada niat mukim di situ, maka tidak diperbolehkan lagi kita mengkosor, tapi harus dikerjakan secara sempurna. Tapi kalau seandainya kita diberikan gawean nih, gawean kita nih ternyata bukan di Jakarta tapi ada juga di Semarang, ada juga di Jogja. Jadi di Jakarta 2 hari, di Semarang 2 hari, di Jogja 2 hari. Nah selama kita berhenti di tempat kota yang kita tuju nih tadi, di situ tidak kata kita niat nak mukim. Dalam arti kita cuma istirahat karena bakal melanjutkan perjalanan. Selama itu masih kita diperbolehkan mengkosor. Tapi kalau seandainya sudah ada niat mukim, maksimalnya berapa? Maksimal jangan lebih dari 4 hari. Kalau sudah lebih dari 4 hari, maka kita harus balik menyempurnakan seperti sholat biasa. Jadi kalau kurang dari situ masih diperbolehkan untuk mengkosor. Niatnya tadi sampai Jakarta, ke Jakarta nih tadi emang nak ngurus di gawean, tapi kita nih tidak ada niat mukim, bakal mukim lama di situ tidak. Masih nak neruskan perjalanan. Nah selama kita di Jakarta itu masih diperbolehkan kita musola. Tapi kalau sudah ada niat mukim, meskipun tujuannya ini tadi bukan di Jakarta, tujuannya ini misalkan di Semarang, tapi kebetulan berhenti transitnya di Jakarta. Karena di Jakarta ini tadi sudah ada niat nak mukim, tahu enggak? Tujuan tadi enggak Semarang, tapi jeda transit di Jakarta. Nah turun di Jakarta ini tadi ada niat mukim beberapa hari. Nah itu tidak baca gitu. Tapi kalau ada kata niat nak mukim, memang masih nak neruskan perjalanan, ada kata masalah. Jadi minimal jangan sampai lebih dari 4 hari. Tapi kalau seandainya tidak kata niat mukim sama sekali, cuma sekedar mampir sini, mampir sana, mampir sini, masih ada niat nak neruskan perjalanan, maka masih diperbolehkan mengkosor. Contohnya baca apa? Supir itu kan hidupnya di jalan. Selama dia berputar-putar di jalan itulah, tidak kata dia niat nak mukim, dia selamanya tetap diperbolehkan untuk mengkosor. Nah itu juga nahkoda. Intinya jarak tempuhnya berapa? Minimal 85 atau 90 kilo. Wa ala yaqtadiya bimutimin, dan si musafir tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna. Bijus'in min sholatihi, pada sebagian sholatnya, meskipun cuma dapat takbiratul ihramnya beda. Maknanya an-nasabi bahwasanya yang ketujuh min syurut tijawil qasri, daripada syarat diperbolehkan mengqasar sholat musafir bagi musafir, Allah yang dia bijus'in min sholatihi bimutim, si musafir tidak boleh bermakmum pada sebagian sholatnya orang yang mengerjakan sholat dengan sempurna. Kita misalkan singgah di masjid, kebetulan di masjid itu sholat berjamaah, yang mana yang jamaah ini tadi penduduk asli di sekitar masjid itu, sementara kita tadi musafir, kita nak bermakmum dengan mereka tidak baca, karena mereka melakukan sholat 4 rakaat sementara kita 2 rakaat, itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya kita ini tadi musafir, kebetulan sholat kosor, di tengah-tengah kita sholat ada penduduk asli
dia nak jadi makmum kita. Kita kosor, dia sholat sempurna, itu boleh. Tapi kalau kita tadi musafir, sementara imam kita nih tadi wong yang memang sudah mukim di situ, wong asli di situ, dia mengerjakan sholat dengan sempurna, kita kosor tidak boleh. Hala qudwatihi bihi, ketika keadaan si musafir bermakmum dengan yang mukim di situ. Wa in dzannahu musafirun, meskipun si musafir ini menyangka, ada prasangka bahwasanya yang si imam ini tadi adalah musafir, sangkaan ya. Ada juga. Au tabayyana ba'da tabayyuni ismamihi, atau sudah jelas, sudah diketahui bahwasanya dia menjalankan sholat dengan sempurna. La qablahu kaunuhu muhdisan, bukan sebelumnya. Yang mana kondisi dia misalkan dalam kondisi berhadas au zatan najasatin, atau dalam kondisi si imam ini tadi di pakaiannya atau pada tubuhnya terdapat najis. Walau kana iktidaduhu bihi lahzatan, meskipun mengikutinya itu hanya sebentar baik, tidak galau-galau. Misalkan pas tertipu dapat salamnya baik, ada boleh. Ya, dikit beda boleh, apalagi sampai 2 rakaat penuh kita ngikutinya enggak. Wakal mutimmi al-masyuki fi safarihi, dihukumi seperti orang yang sempurna sholatnya, dalam arti dihukumi sama seperti kita bermakmum dengan orang yang penduduk asli. Nah, itu seperti halnya kita bermakmum dengan orang yang kita ragukan di dalam perjalanannya, apakah wong ini termasuk musafir, apakah dia termasuk orang yang mungkin kita ragu. Wa in bana musafiron qasiron, wa in bana musafiron qasiron, meskipun jelas bahwasanya orang yang kita ragukan ini ternyata dia adalah seorang musafir yang lagi mengqasar sholat. Nah, meskipun demikian tetap kita tidak boleh. Kalau orang yang kita ragukan menjadi imam itu ternyata memang musafir, tapi kita ragu ini musafir atau bukan. Walau zannahu musafiron wa syakka fi niyatihi al-qasra wa nawahu, kalau seandainya kita menyangka orang yang menjadi imam itu adalah musafir, wasyaka fi niyatihi, dan kita ragu-ragu, musafir ini tadi ragu-ragu di dalam niatnya untuk mengqasar salat, wa nawahu, dan dia tetap niat mengqasar, au ala qaniyatahu ka'an qala, atau dia menggantungkan niatnya seperti halnya dia mengucapkan in qasara qasartu. Kalau si imam ini ngosor, aku nak ngosor juga. Qasara in qasara, maka tetap diperbolehkan dia mengqasar. Itu kalau seandainya digantungkan niatnya. Bermakmum dengan musafir, sama-sama musafir nih, kita lah tahu dia musafir. Tapi kita nih hanya persangkaan baik. Persangkaan bahasanya Doni bakal ngosor sholatnya. Tidak ya? Doni bakal ngosor sholatnya. Ternyata tidak. Di tengah-tengah sholat ataunya tidak ngosor sholat. Tetap ya mengqasar sholat. Kita yang jadi makmum ini tetap mengqasar. Atau kita gantungkan dalam arti kalau dia ngosor aku ngosor, kalau tidak ngosor aku tidak ngosor. Nah, tinggal ada dua pilihan, nak qasar payu, nak tidak
payu. Kalau niatnya digantung. Tapi kalau niatnya nih tadi memang niat mengkosor, sementara imamnya nih tadi kita tahu dia musafir nih, tapi kita melok jadi makmum dia. Ya, kita melok jadi makmum dia. Ayo ini musafir pasti ngosoran, aku jadi makmum dia. Kita kosor, tak ada masalah. Meskipun dia melakukan sholat dengan sempurna. Tapi kalau seandainya kita gantung ke niatnya, dalam arti kalau dia ngosor, aku ngosor. Kalau dia sholatnya dilakukan sempurna, maka pulak yang lakukannya sholat dengan sempurna. Maka dua pilihan, boleh ngosor, ya boleh sempurna. Faslun syurutus sihhatil jum'ah.